Halo teman-teman, bertemu lagi di KHD Channel. Kali ini saya tidak akan share tutorial gitar ya. Kali ini saya akan share tentang masalah finansial atau keuangan ya. Jadi saya ingin curhat pada kali ini mengenai pengelolaan keuangan ya. Dan saya pun mulai tersadar setelah munculnya corona ini ya. Jadi saya sudah mulai sejak lulus kuliah sudah mulai bekerja, bahkan sebelum kuliah pun sudah ada kerjaan ya, les-les seperti itu. Dan apa yang saya sadari setelah sekitar 5-6 tahun bekerja, kemudian ada corona, ternyata pelajaran yang saya dapatkan adalah menabung ya. Itu teman-teman, ketika teman-teman sekalian sudah bekerja dan sudah menghasilkan, intinya bisa menghasilkan materi sendiri ya, apa yang harus dilakukan. Nah, inilah yang akan saya curhatkan atau saya diskusikan dengan teman-teman. Silahkan komen di bawah jika ada masukan atau sharing juga mengenai hal ini. Jadi setelah mampu menghasilkan uang sekitar 6 tahun kurang lebih, setelah ternyata semenjak ada corona dan saya terpaksa berhenti bekerja karena ya perusahaan ada yang tempat kerja ada yang gulung tikar, tidak mampu membayar karyawan dan hal lain sebagainya, pemasukan pun berhenti ya. Dan yang saya sadari ternyata saya tidak memiliki simpanan sama sekali. Nah, inilah yang mendasari saya membuat video ini. Saya harap teman-teman juga bisa mengambil sedikit ya sesuatu dari video ini. Nah, setelah saya menyadari hal ini, saya mencari sumber-sumber terkait dengan pengelolaan keuangan atau manajemen finansial ya. Nah, ternyata orang-orang di luar sana yang paham tentang keuangan atau teredukasi secara keuangan dengan baik memiliki target-target finansial atau target keuangan. Salah satunya adalah yang terpenting dana darurat ya. Jadi dana darurat ini dana yang kita kumpulkan jika di kemudian hari terjadi sesuatu hal yang di luar keinginan kita ya. Nah, jadi dana darurat ini dana yang khusus kita siapkan untuk sesuatu hal yang tidak terduga, yang dimana ketika kita menggunakan uang ini berarti kita menggunakan uang ini dalam keadaan tidak senang atau tidak bahagia gitu ya. Ya, contohnya seperti saat ini corona seperti itu ya. Jadi perhitungannya seperti apa? Ketika kita akan mengumpulkan dana darurat ini, pertama kita harus tahu pengeluaran bulanan kita berapa ya. Buat teman-teman yang belum tahu, lebih baik di tracking dulu setiap bulan pengeluarannya berapa, atau teman-teman mau budgeting, mau disetting misalnya tiap bulan untuk kebutuhan yang masih sendiri, single, atau yang sudah berkeluarga mau di set seperti apa ya. Misalnya yang single 1 juta atau 1,5 juta mungkin cukup untuk sendiri ya. Sewa kos misalnya 500.000, lalu makan 500.000, transportasi 500.000, 1.500.000 mungkin sudah cukup. Atau bisa diperkecil lagi pengeluarannya untuk kebutuhan primer ya, makan, pakaian, dan kebutuhan bulanan lainnya. Yang untuk berkeluarga di set juga kalau budgeting. Tapi ketika budgeting ini tentunya harus cukup segitu ya. Misalnya yang single tadi 1,5 juta, maka harus cukup 1,5 juta itu. Yang keluarga misalnya 2 juta atau 3 juta harus cukup segitu ketika budgeting. Nah, kalau ingin tahu pengeluaran yang pastinya secara rutin, teman-teman bisa tracking sendiri. Misalnya 1 bulan ini teman-teman tracking
hari ini belanja apa saja, jajan apa saja, di tracking, nanti dikategorikan, nanti akan terlihat satu bulan pengeluaran teman-teman berapa banyak, dan dari situ kita bisa evaluasi pengeluaran mana yang tidak perlu dikeluarkan sebenarnya ya. Nah, setelah mengetahui budget itu tiap bulannya, maka dana darurat yang biasa digunakan adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya jika teman-teman memiliki biaya pengeluaran sebanyak 1,5 juta per bulan, maka untuk 6 bulan itu sekitar 9 juta ya. Koreksi jika salah. Jika yang sudah berkeluarga misalnya butuh 2 juta, maka dana daruratnya yang bisa dikumpulkan adalah 6 kali 2 juta, misalnya 12 juta ya. Nah, itu ditabung. Jadi pertama, ketika sudah mempunyai penghasilan, kita harus memiliki tujuan finansial ya, atau target finansial. Nah, ketika tujuan finansial dana darurat ini, yang pertama adalah dana darurat. Kita bahas dana darurat terlebih dahulu. Maka setelah itu, setelah terpenuhi dana darurat itu, kita bisa melaju ke tujuan finansial berikutnya, misalnya dana pendidikan kita sendiri, atau tujuannya ya, tujuan paling utama dari manajemen finansial atau pengelolaan keuangan ini adalah menentukan dana pensiun ya. Jadi semua orang yang berpenghasilan memiliki potensi untuk mempersiapkan dana pensiunnya sendiri ya. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Sekarang fokus dulu ke dana darurat ini ya. Jadi teman-teman ingat, ketika sudah memiliki penghasilan, silahkan budgeting sendiri atau tracking dulu sesuai kebutuhannya masing-masing ya tiap bulan. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan menyiksa diri Anda ya. Nah, jadi sisihkanlah berapa, maka tujuan finansial Anda, misalnya dana darurat ini kapan akan target akan terkumpul ya. Kapan Anda ingin dana darurat ini terkumpul, misalnya yang keluarga tadi 2 juta per bulan ingin terkumpul misalnya dalam waktu secepatnya, maka 6 bulan misalnya, berarti ya kita tabung 2 juta per bulan tiap tahunnya. Kalau belum mampu, berarti dalam jangka 1 tahun kita bisa menabung 12 juta ya. Yang berkeluarga tadi 12 juta dana daruratnya, maka jika ingin terkumpul dalam waktu 6 bulan harus menabung 2 juta per bulan. Jika ingin dicapai dalam waktu 1 tahun, maka menabung 1 juta per bulan. Jika 2 tahun berarti 500.000 per bulan. Nah, teman-teman juga bisa belajar tentang instrumen investasi ya, reksadana, saham, obligasi, atau instrumen investasi lainnya untuk membantu menuju tujuan, mempercepat lah istilahnya, instrumen investasi mempercepat tujuan finansial Anda tercapai. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ingat, ketika sudah memiliki penghasilan, tentukan pertama, kumpulkan dana darurat terlebih dahulu. Jadi di kemudian hari jika ada hal yang tidak diinginkan, kita sudah siap ya. Bahkan ketika saya membaca-baca dan melihat di media sosial dan forum-forum lainnya, bahkan ada orang yang tidak khawatir ketika corona berlangsung ya. Pandemi ini berlangsung, pekerjaan stop, segala sesuatu terhenti, tapi orang ini tetap tenang. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan dana darurat bahkan sampai 2 tahun, untuk 2 tahun. Jadi ketika kita tidak bekerja selama 2 tahun ya, dia masih tetap bisa bertahan karena ada dana darurat ya. Jadi intinya dana darurat ini dana yang kita siapkan
ketika hal buruk terjadi, misalnya terjadi PHK, kita berhenti bekerja, atau kesehatan, atau hal-hal lainnya lah ya. Nah seperti itu teman-teman, saya harap kita lebih terbuka lagi, lebih teredukasi lagi perihal masalah pengelolaan keuangan ini. Oke, itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.